Semangat Bu. Semangat. Senantiasa semangat nih. Baik Bu, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pendampingan jiwa. Oke, yang mana dalam kegiatan pendampingan ini kita akan merefleksikan kegiatan sebelumnya. Di kegiatan sebelumnya dan pencapaian 1 bulan terakhir ini. Sudah siap Bu Nur? Oke, siap. Nah Bu, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Selama 1 bulan ini saya sudah merumuskan visi guru penggerak terkait murid impian saya di masa yang akan datang. Kemudian saya juga menyusun program terkait visi guru penggerak yang telah saya buat melalui prakarsa. Keren, berarti Bu ya sudah bisa merumuskan visi murid impian jenengan di masa yang akan datang. Ya, semoga apa yang jenengan cita-citakan ke depannya terkait murid impian jenengan di masa datang dapat realisasi. Bu, sukses selalu untuk Bu Nur. Amin. Kemudian apa saja proses pembelajaran daring dan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu ke 1 kemarin Bu? Proses pembelajaran daring ya, dan rencana tindak lanjut yaitu saya melakukan pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak itu. Kemudian saya juga membuat kerangka portofolio. Sejauh mana Bu progres pembuatan portofolio sudah dengan? Sudah saya lakukan, saya mendokumentasikan modul 1.1. Berarti untuk dokumentasi kegiatan pendidikan di modul 1.1 belum sama tugas-tugas di modul 1.1 saya dokumentasikan juga di portofolio. Jadi untuk sementara masih dalam proses pengerjaan modul 1.2 BG. Sukses untuk Bu Nur, semoga portofolionya segera terlengkapi dan menarik peminat rekan maupun orang lain untuk bisa membaca hasil dokumentasi portofolio kita ini. Nah Bu, hal-hal apa saja yang jenengan anggap sebagai pencapaian selama 1 bulan terakhir ini? Saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan filosofi Belajar Dewantara, yaitu menjadi teladan untuk peserta didik saya. Kemudian saya juga menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak pada peserta didik. Kemudian saya juga melaksanakan kegiatan perubahan prakarsa terkait impian murid saya di masa yang akan datang. Bu, dan kita lanjutkan ke refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang dengan jalani? Alhamdulillah dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat saya sangat mendukung sekali Bu, dan alhamdulillah saya dapat mendapat fasilitas baik pada untuk mengerjakan tugas itu internetnya boleh dipakai, kemudian fasilitas dan fasilitas untuk kegiatan pembelajaran juga saya didukung secara penuh. Ya, memang dukungan itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan kita ke depannya Bu ya. Tanpa dukungan itu semua kita juga kurang semangat rasanya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan ini Bu ya. Jadi alhamdulillahnya jenengan punya Ibu KS yang senantiasa mendukung dan juga rekan-rekan yang ada di lembaga yang senantiasa siap-siaga mau membantu ketika tenaga maupun pemikiran mereka dibutuhkan oleh jenengan. Sukses Bu, terus jalin kolaborasi dengan rekan dan juga Ibu kepala sekolah. Nah selanjutnya bentuk dukungan yang mereka berikan ini tadi sudah dengan sebutkan ya, berupa apa saja tadi? Sarana prasarana dan kegiatan pembelajaran. Kemudian saat jempol Bu, kadang boleh Bu di sini saya Bu izin sampai usianya selesai itu boleh ke sana dan sini. Kadang kan kalau di rumah itu juga anak-anak berjalan jalan di sini sedangkan di rumah. Kemudian menyediakan fasilitas, jadi ketika saya ingin berdiskusi bersama rekan-rekan guru itu
saya dan rekan-rekan memberi fasilitas dan mereka sangat mendukung antusias untuk diajak diskusi. Itu yang penting. Berarti rekan-rekan jenengan itu sudah mulai bisa diajak untuk bergerak, Bu ya. Kemudian apa tantangan yang jenengan hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah jenengan? Nah, tugas karena saya ini merantau fokus ya. Jadi yang tantangannya saya hadapi adalah ketika tugas itu bersamaan antara administrasi BOS dengan tugas-tugas guru penggerak, bersamaan juga dengan administrasi kelas. Nah, itu yang sangat membuat saya kadang sempat down gitu ya, down dengan kegiatan-kegiatan itu, tapi alhamdulillah saya bisa mengatasi itu. Ya, apa namanya, mengeluh boleh kalau menurut saya boleh, tapi jangan sampai menyerah gitu aja. Semangat Nur. Apa yang jenengan lakukan untuk menghadapi tantangan? Jika katanya tadi jenengan sudah dapat mengatasi tantangan tersebut sehingga tidak tidak menjadikan jenengan itu patah semangat di tengah jalan, kira-kira apa itu Bu yang jenengan lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Saya membuat rencana kerja meskipun secara tidak tertulis. Saya tuh harus punya deadline gitu, deadline mana dulu yang harus saya selesaikan, hal yang paling penting dulu yang tidak urgent yang harus saya selesaikan. Akhirnya kan selesai. Jadi deadline itu harus ada deadline. Misalkan tugasnya harus selesai dulu, baru tugas saya sebagai guru penggerak kalau administrasi, nah itu harus ada deadline. Jadi sudah bisa selesai. Dan kemarin sempat pas aplikasi baru itu SIM BRD Posisi, nah itu barengan sama tugas penggerak. Saya mana dulu, jadi saya ini harus selesai dulu, SIM BMD harus selesai supaya saya bisa fokus ke guru penggerak. Alhamdulillah bisa selesai, kemudian guru penggeraknya juga bisa selesai. Berarti jenengan ini termasuk orang yang bisa bertanggung jawab atas tugas yang jenengan jalan itu. Kalau menurut saya Bu ya, bukan sembarang orang bisa melaksanakan ketiga tugas sekaligus, jadi ibu rumah tangga, jadi operator bus, dan juga melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Termasuk jenengan itu luar biasa, keren Bu. Dari sini berarti jenengan sudah mulai dimulai. Jadi sewaktu-waktu ada tugas yang sekiranya menyuruh sampean hari itu juga selesai, jenengan sudah terbiasa. Karena apa? Sebelumnya sudah digembleng terus gitu loh di sini di pendidikan calon guru penggerak Bu ya. Keren bener. Apalagi aplikasi baru Bu ya, masih mumet-mumet ini. Masih mumet-mumetnya, masih sulit-sulitnya, tapi jenengan dapat mengatasi apa yang menjadi tantangan jenengan itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Nah Bu, rencana jenengan ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang jenengan jalani ini bisa dapat berjalan dengan maksimal, kira-kira apa Bu? Saya harus konsisten untuk bisa membagi waktu, harus selalu bisa memprioritaskan, kegiatan-kegiatan mana yang memang deadline-nya terlebih dahulu ya. Sekiranya urgent jenengan selesaikan terlebih dahulu Bu ya. Iya, kadang saya kalau melihat jenengan itu seperti ini Bu. Bu Nur ini sepertinya nggak fokus. Tadi sudah dijelaskan, tapi masih punya gambaran-gambaran yang lain yang sekiranya itu membuat pikirannya itu nggak paham gitu loh Bu. Oh, berarti akan jadi bukan harus mencerna gitu. Maksudnya itu apa ya? Cerna dulu satu persatu. Kalau nggak gitu blank aja. Iya. Harus benar-benar fokus aja. Tapi misalnya mau tugas sebagai operator busnya itu dilupakan ke orang lain itu memang untuk semester ini memang nggak bisa. Meskipun sangat sulit ya, berat untuk jalan tapi harus mau gimana.
Nah Bu, kita sekarang Bu ya, refleksi ke perubahan diri setelah jenengan pelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Apa saja yang jenengan dapatkan? Pada modul 1.1 itu saya mempelajari dan saya tahu akhirnya bahwa guru itu hanya menuntun murid sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian guru itu harus bisa menjadi panutan bagi muridnya, bisa dilakukan, harus bisa memberi contoh sebagai teladan, bisa contoh yang baik. Pada modul 1.2 saya mempelajari nilai-nilai guru penggerak dan memang guru penggerak yang sangat luar biasa Bu. Dari situ saya ternyata sebagai guru ini seperti ini, tidak seperti yang saya bayangkan kemarin seperti itu. Jadi guru memang benar-benar harus bisa menggunakan dirinya sendiri, kompetensi profesionalnya seperti itu. Kemudian di modul 1.3 saya mempelajari hal yang sangat-sangat baru yang juga belum pernah saya pelajari. Belum jenengan pelajari sebelumnya, Ya. dan jenengan belum tahu sebelumnya Bu. Sama sekali belum tahu. Jadi waktu rokok nge-break itu maksudnya gimana ya, cek itu apa ya, jadi benar-benar meraba Bu ya, visi terkait visi dan perubahan bahasa itu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah, oh ternyata seperti ini, mewujudkan visi itu ternyata ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Kegiatan tidak hanya membuat kegiatan, ayo kita buat kegiatan, tidak, ternyata harus juga dirumuskan dengan langkah-langkah yang sudah ada. Tapi syukur alhamdulillahnya dengan kita mempelajari modul 1.3, akhirnya kita kan menjadi tahu bahwa membuat visi murid impian kita itu seperti ini loh. Iya, tidak hanya pasrah ke orang lain, tapi diri kita juga bisa mempraktekkan secara langsung dengan melihat background peserta didik kita. Nah, kemudian apa yang jenengan pelajari yang sudah diimplementasi? Apakah yang jenengan pelajari sudah diimplementasikan di kelas jenengan? Berikan contohnya. Sudah saya implementasikannya dengan cara melaksanakan kegiatan belajarnya juga pada murid. Kemudian saya juga setelah kegiatan pembelajaran saya refleksi pada bagaimana dengan bertanya bagaimana kegiatan pembelajaran di senang, antusias. Kemarin saya ajak bermain sambil belajar di halaman juga, anak-anak senang. Ternyata dari pembelajaran itu kan berkompetisi untuk berkelompok Bu ya, secara berkelompok. Jadi mereka takut kalah Bu, jadi ada hal takut kalah, jadi mereka semangatnya luar biasa. Jadi jenengan tidak monoton lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Bu ya. Mungkin dengan adanya pendidikan ini jenengan sudah dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak dengan melaksanakan pembelajaran kontekstual langsung real Bu ya. Jadi anak-anak nggak terasa ternyata aku nggak bermain, ini tadi juga sambil belajar gitu loh. Dan refleksi itu juga sangat penting Bu. Jadi dengan adanya refleksi kita tahu bahwa kegiatan tadi yang sudah kita laksanakan ke anak-anak itu dampaknya seperti apa. Anak-anak nyaman tidak dengan mereka belajar seperti ini dengan saya, kan gitu Bu. Nah kedepannya semoga apa yang sudah dengan jalani ini dapat dengan kembangkan ke rekan sejawat, sehingga apa yang sudah baik yang ada di jenengan bisa ditiru oleh teman-teman, sehingga nama SD yang ada di sini itu akan membawa dampak baik di masyarakat. Nah Bu, apakah terjadi perubahan terhadap murid jenengan di kelas, dan bagaimana tanggapan atau respon murid jenengan terhadap perubahan yang dilakukan? Dari perubahannya ya, peserta didik saya semakin semangat dan belajar Bu. Dengan kegiatan yang baru belajar di lapangan, jadi mereka sangat semangat, antusias,
bertanya lagi, kok kakak lagi belajar seperti kemarin gitu. Jadi mereka semangatnya semakin tinggi. Jadi itu yang membuat saya termotivasi juga untuk membuat kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Berarti ya Ibu ya, yang namanya peserta didik sudah ada perubahan terhadap peserta didiknya dengan, karena mereka sudah mulai merespon dengan baik apa yang sedang dengan lakukan dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Nah, bagaimana perasaan jenengan setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 di kelas jenengan? Saya semakin termotivasi gitu loh Bu. Termotivasi untuk terkait apa impian saya. Menurut saya di masa termotivasi untuk bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak-anak, yang berpihak kepada peserta didik, gitu. Kemudian mengajak anak-anak itu berdiskusi menjadi anak-anak yang mandiri gitu. Semoga apa yang dengan cita-citakan itu dapat terwujud. Bagaimana perasaan jenengan setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, 1.3 di kelas tadi? Jenengan jawab semakin bersemangat nih. Nah, semangat itu muncul karena melihat respon dari anak-anak juga sangat bagus, makanya jenengan bersemangat. Nah, menurut jenengan apa yang sudah baik dan perlu jenengan perbaiki ke depannya? Saya harus menyusun kegiatan pembelajaran untuk anak-anak itu apa yang bervariasi, yang berbeda-beda. Kadang kan kalau meskipun kita belajar sambil bermain, tapi kegiatannya sama-sama seperti itu terus kan anak-anak jenuh. Cuman seperti ini lagi, nanti mainnya seperti ini. Jadi kan harus bervariasi supaya anak-anak itu senang gitu. Kemudian memberikan repot dari hasil yang diperoleh oleh anak ketika mengajar. Kalau dengan pelajari di modul 1.4 itu kan hadiah nggak boleh Bu ya, tapi rewardnya bisa dengan stiker, bahasa tubuh, jempol, dan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Itu juga termasuk salah satu cara yang bisa memotivasi anak-anak Bu. Nah, ini juga perlu kita ingat bahwa sebagai guru juga tidak boleh memberikan pembelajaran yang monoton, itu saja. Dengan kita inovatif, kreatif, menciptakan kegiatan belajar menyenangkan, insya Allah anak-anak itu akan lebih bersemangat dalam kegiatan belajar. Nah, selanjutnya dari pemetaan komunitas praktisi di Loka 1 kemarin, dalam komunitas praktisi mana saja yang jenengan miliki atau jenengan mempunyai pengaruh? Di komunitas sekolah yang KKG kecamatan. KKG bisa. Oh, KKG bisa. Kan ya meskipun hanya anggota tapi kan selalu aktif di situ. Rutin pertemuannya juga rutin. Kalau komunitas sekolah kan berdiskusinya itu internal, kemudian ketika diskusi juga sambil refleksi kegiatan tadi, terus apa yang sudah terjadi satu minggu ini ada kesempatan ketiga untuk selalu kami diskusi. Kalau komunitas di PMM itu, apakah jenengan sudah punya? Sudah punya Di lembaga ini sudah didaftarkan. Oh, sudah ya. Itu yang menjadi penggerak komunitasnya sudah. Saya sama Pak Ivan. Oh, penggerak komunitasnya. Berarti ini komunitas sekolah, KKG, dan komunitas di MM melakukan bullying. Bagaimana dengan sekolah sendiri Bu? Apakah jenengan sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal? Sudah. Berarti sudah mulai merintis nih. Berarti awalnya sebelum jenengan jadi CGP ini di lembaga sendiri di sini itu belum ada komunitas pelajar. Pernah beberapa kali berarti. Berarti ini
semua itu yang di sini. Jadi tidak ada ajaran saya hanya saya melakukan apa wes sampai kita kan jalannya sama sudah sendirian. nanti kan ikut kalau ada apa kegiatan juga bersama-sama. Berarti dari itu masalah yang betul itu ternyata jenengan sudah dapat mengatasinya dengan baik. Oke. Apa saja hal menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi Bu? Hal yang menarik itu visi kami ya, tujuan kami untuk komunitas ini sama. Iya, jadi mempunyai tujuan sama untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran psikologi untuk kami diskusikan di sana. Jadi memang untuk mencapai hal-hal yang baik untuk peserta didik ke depannya. Berarti dengan adanya visi yang sama Bu ya. Dengan adanya visi yang sama, kita satu tujuan, ayo jalan sama-sama, jalan bareng ya. Strategi apa saja yang jenengan lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah jenengan? Yang pertama menyatukan visi. Setiap anggota praktisi dan membuat kegiatan untuk kemudian mengimplementasikan dari hasil diskusi itu mengimplementasikan ke anak-anak di kelas. Kemudian setelah diimplementasikan lalu direfleksikan lagi bersama-sama komunitas lagi terkait yang sudah dilaksanakan. Rencana yang jenengan lakukan untuk membangun komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar murid apa? Mengaktifkan komunitas praktisi dengan membuat menyusun rencana-rencana kegiatan-kegiatan untuk komunitas praktisi. Kedepannya kan kalau sekarang kan masih dibentuk Masih sibuk. Belajar dari peserta kan kemarin Ya, sudah implementasikan. sudah terlaksana. Nanti mungkin belajar lagi. Jadi tinggal sharing saja sama kita dengan dapat terlaksana kegiatan kayak masyarakat itu ya. Nah kemudian Bu, nih, terkait refleksi proses pendampingan kita kali ini, apa saja tantangan yang jenengan temui selama melaksanakan aksi nyata pada modul ini Bu? Melaksanakan aksi nyata itu kadang waktunya waktunya kita sudah ingin melaksanakan aksi nyatanya ternyata kemarin bersamaan dengan kegiatan sudah merencanakan kegiatan bersamaan dengan kegiatan jadi tidak jadi kan itu mundur lagi untuk kegiatan Berarti bareng bersamaan dengan kegiatan KKG. Kemudian langkah-langkah apa yang jenengan lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Mengganti di waktu di hari lain. Kalau ini kan sama kakak jadi diganti dengan waktu yang lain yang memang yang tidak bersama dengan mata pelajaran itu pelajaran yang lain. Misalkan tidak bersama dengan pas waktu PJK, tidak bersama dengan pas waktu PAI gitu supaya bisa maksimal. Mengimplementasikannya kepada anak-anak pelaksanaannya. Berarti pelaksanaannya untuk melaksanakan aksi nyata ini jenengan ganti di hari lain yang longgar, yang waktunya tidak bersamaan. Nggih. Nah, apa hal menarik yang jenengan dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut jenengan? Itu saat diskusi tadi ternyata dari ternyata para rekan-rekan guru, para rekan-rekan guru di sini semangat gitu loh Bu. Bisa berdiskusi, melakukan sebuah visi perubahan dan tahu gitu loh caranya apa ya. Mereka sangat antusias mendukung sekali dengan kegiatan
kegiatan yang saya lakukan di gitu terkait dengan ini. Karena awalnya saya kemarin takut bisa nggak takutnya mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing di kelas ternyata di luar dugaan gitu. Itu sangat luar biasa gitu. Apalagi tidak mungkin menjenengan tadi ketika saya ini bagaimana bingung dengan ngasih instruksinya luar biasa itu berjalan dengan baik. Saya rasa tadi juga seperti itu. Dengan adanya diskusi yang sangat antusias dari rekan dan juga ibu kepala sekolah tadi, saya sampai ternyata tadi orang-orang itu secara nggak langsung sudah dapat mengumpulkan kalimat lengkap. Terus bahkan di akhir tadi mereka sudah dapat membuat benangnya bahwa visi saya di tahun depan itu harus segera dievaluasi gitu loh mungkin. Nah, Itu hal yang baru memang. iya, saya juga tadi baru kali itu melihat terus bisa nggak DW gitu loh, tanpa saya komandoin beliau-beliaunya itu sudah dapat sampai di apa yang saya mau gitu loh Bu ya, sesuai dengan instruksi. Nah itu sudah di luar dugaan juga menurut saya Bu. Nah apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan pada kegiatan pendampingan berikutnya Bu? Apa yang sudah baik Dan yang perlu diperbaiki, mungkin yang sudah baik apa Bu? terkait saya ini Bu. Ya yang sudah baik dan apa ya yang baik bisa memimpin bisa belajar pemimpin diskusi tadi Bu, bisa belajar mempresentasikan ya presentasi di depannya rekan-rekan dengan kepala sekolah. sudah baik, dapat belajar memimpin, dapat belajar memimpin kegiatan diskusi atau meeting diskusi. Ternyata bisa gitu Kemudian enggak nah begitu mungkin ada diskusinya atau lebih ternyata saya bisa gitu ya akhirnya ya begitu aja bagian akhir. Kemudian menurut jenengan yang perlu diperbaiki apa? dari pendampingan saat ini. Iya dari pendampingan kita kali ini yang perlu diperbaiki. Ya saya perlu belajar lagi kan, belajar untuk bisa lebih baik lagi ketika di modul selanjutnya. Nah coba jenengan simpulkan mengenai hasil pendampingan individu kali ini. Menurut jenengan kesimpulan dari kegiatan pendampingan individu kali ini seperti apa Bu? Menurut saya sangat Kegiatan pendampingan luar biasa, saya antusias dan menyenangkan, menyenangkan, Tidak terasa. Tiba-tiba sudah jam sekian atau 1 jam lebih. Hingga 1 jam lebih tidak terasa. Baik Bu Nur, cukup sekian kegiatan pendampingan kita kali ini. Semoga dalam kegiatan pendampingan berikutnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini sesuai dengan apa yang sudah diucapkan. Jaga kesehatan, jaga kewarasan, terus semangat. Terima kasih Bu atas bimbingannya sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Ibu Endang SPP selaku Kepala SDN Bakalan 1 Purwosari, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Nur Hidayati Hashim yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan presentasi terkait visi dan diskusi prakarsa perubahan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, sebelum kegiatan presentasi ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Krisna Kusumawardhani. Saya berdinas di PT Satuan Pendidikan SDN Kalijodo 1 Kecamatan Tutur. Saya di sini sebagai pengajar praktik atau mitra dari Ibu Nur Hidayati, di mana dalam kegiatan kali ini yaitu pendampingan individu 2, yang mana dalam salah satu kegiatannya yaitu Ibu Nur harus menyelesaikan tugasnya untuk diskusi presentasi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu, dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 ini nantinya Bu Nur akan mengikuti kegiatan pendidikan selama kurang lebih 6 bulan. Jadi selama kegiatan pendidikan ini saya harap dan saya mohon untuk Bapak Ibu dalam kolaborasi, kerjasama dan motivasi untuk kesuksesan kegiatan Bu Nur Hidayati dalam kegiatan pendidikan ini. Dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini, Bu Nur sudah bisa membuat prakarsa visi perubahan untuk dirinya, harapan Bu Nur untuk masa depan siswa-siswanya yang dituangkan dalam tugas modul aksi nyata 1.3 yaitu membuat visi tentang peserta didik. Nah, pada kegiatan ini nantinya Bu Nur juga akan melakukan simulasi singkat bagaimana cara membuat visi prakarsa perubahan sekolah. Kemudian untuk kegiatan hari ini ada pula tujuannya Bapak Ibu, yaitu kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang mana susunan acara pada kegiatan hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala SDN Bakalan 1, yang ketiga adalah acara inti yaitu diskusi dan presentasi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN Bakalan 1 kepada Ibu Endang SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Krisna Suma yang menjadi pendamping dari Bu Nur atau PKP di SD Bakalan 1, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bakalan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita tetap tertuangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan pagi hari ini teman kita yaitu Bu Nur
Hidayati Hasim akan melaksanakan tugas CGB-nya, yaitu melakukan presentasi di depan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Nur, yaitu mengikuti CGP yang akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depan, saya sudah berjalan 1 bulan atau 2 bulan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan dapat menjadikan perubahan di SD Bakalan 1, terutama khususnya pada anak-anak, juga pada Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti jejaknya. Kami mendukung sekali di sini apa yang diikuti oleh Bu Nur. Ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik, sesuai harapan kita semua, bisa membuat perubahan di SD kita ini. Bukan hanya perubahan pada gurunya, tapi yang paling khusus adalah perubahan pada siswa-siswi kita. Lebih maju, lebih kreatif dalam pembelajaran, dalam menggapai pelajaran. Karena sekarang ini dengan kurikulum merdeka ini bukan kita merdeka mengajar, artinya merdeka melaksanakan tugas sakarepe dhewe, bukan seperti itu. Tapi merdeka di sini adalah kepada anak-anak kita melihat kemampuan masing-masing siswa. Jadi tidak menyamakan satu kelas ini anak-anak harus pandai dalam hal matematika saja, tapi kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang mampu dalam matematika, ada yang mampu di bidang kesenian, ada yang mampu di bidang olahraga. Dan itu kita harus kita arahkan ke bakatnya anak masing-masing. Seperti itu mungkin nanti dari Geblengan sebagai CGP ini Bapak Ibu juga bisa mengarahkan anak didik kita itu ke arah yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini sebenarnya guru kita ini sudah CGP tapi sudah lulus Bu. Ini Bu Sinta. Bu Sinta ini sebenarnya tugas dinasnya di mana? Jagakulung 1. Cuma karena ada kesehatannya jadi minta bertugas di yang lebih dekat dari rumah. Tapi sebenarnya bukan dekat, di sini Pandaan ke sini ya masih sekitar 8 km ya. Tapi karena di sini memang dulu sukuannya di sini, ya kita juga alhamdulillah. Berarti kita nanti punya guru penggeraknya itu sudah 2. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti Bu Sinta, bisa Bu Sari, Pak Ivan menyusul. Ya, mudah-mudahan bisa menyusul, mengikuti jejak Bu Nur. Jangan takut untuk maju seperti itu. Ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita mendukung Bu Nur ini bisa membuat perubahan betul-betul di SD Bakalan 1, kepada gurunya, kepada siswanya. Dan yang paling penting juga kegiatan CGP-nya Bu Nur ini selama 6 bulan bisa berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Dan semua guru
Harap selalu mendukung. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu presentasi atau diskusi terkait visi dan perubahan paradigma sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Nur Bayati. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan atas waktunya untuk telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan untuk melakukan diskusi visi dan prakasa perubahan sebagai tugas salah satu tugas saya dalam pendidikan guru penggerak saat ini. Dan lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Di sini saya akan mendiskusikan terkait visi dan perubahan prakasa visi dan perubahan prakasa. Sebelumnya saya ingin sedikit saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa visi itu, tapi di sini saya akan sedikit mengulas lagi supaya kita ingat dulu gitu. Apa itu visi? Visi itu adalah representasi atau gambaran kita akan masa depan. Yang mana penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi visi itu adalah impian kita sebagai pendidik, sebagai guru terkait bagaimana nanti kuliah kita, bagaimana nanti sekolah kita agar bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, nah di sini saya juga sudah membuat visi sebagai pendidik ya, sebagai pendidik. Visi saya adalah membentuk peserta didik yang religius, berkarakter dan peduli lingkungan dalam semangat penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini saya menggunakan kata religius. Religius itu karena saya melihat potensi di sini, jadi sekitar lingkungan itu kan memang masyarakatnya beragama agama sangat kuat, dan berkarakter ini sesuai dengan karakter kan luas Bapak Ibu. Tapi di sini saya lebih fokus kepada
dengan cara berkolaborasi, dengan cara berdiskusi, tidak hanya dari orang, dengan diri sendiri, dari dirinya sendiri ingin bagaimana suatu organisasi berjalannya. Jadi dengan inquiry apresiatif ini itu tujuannya menyamakan tujuan dengan berkolaborasi akan bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Selanjutnya dalam inquiry apresiatif tadi itu dalam menjalankannya, dalam mewujudkannya itu menggunakan yang namanya tahapan bagja. Ya, tahapan bagja. Tahapan bagja ini, bagja adalah adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Nah, bagja ini ada 5 tahap. Yang pertama B, buat pertanyaan utama. Yang kedua A, ambil pelajaran. Yang ketiga gali mimpi. Yang keempat jabarkan rencana. Yang kelima atur eksekusi. Nah ini nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut di luar forum ini Bu ya, karena untuk diskusi kali ini kita akan lebih fokus kepada visinya saja. Nah untuk tahapan bagja ini nanti kita bisa berdiskusi lagi di luar forum seperti itu. Selanjutnya, nah sebelum ke visi, di sini ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang terkait cita-cita untuk murid. Cita-cita kita sebagai pendidik untuk murid-murid kita nanti. Nah, nanti ya Bapak Ibu, silakan nanti akan saya berikan, akan ada beberapa kalimat rumpang yang Bapak Ibu bisa isi, bisa dilanjutkan kalimat rumpangnya seperti itu. Nah ini ada sticky note, silakan diisi, kemudian ditempel di sesuai pertanyaannya itu ya. Diisi terus di sini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Satu-satu. Nah dari soal pertama, kalimat rumpang pertama, soal pertama seperti sama murid, kamu dan murid. Di sini ada kalimat pertama. Kalimat pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Semoga Bapak Ibu bisa diisi. Kalimat kedua, kita percaya bahwa murid adalah
betul bahwa kita sadar betul bahwa ada 6 Bapak. Banyak ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa terakhir Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa baik Bapak Ibu, ini tadi sudah terjawab semua ya, 6 kalimat umpan terkait untuk visi yang akan dirumuskan nanti. Mohon kepada salah satu guru untuk membacakan hasil diskusinya tadi. Bu Sari, Bu Sari. Semangat Bu Sari. Kita mimpikan murid-murid yang bagaimana? Satu, berkarakter dan bertakwa. Dua, kita mimpikan murid yang mempunyai akhlakul karimah, religi, dan mandiri. Tiga, kita memimpikan murid yang mempunyai jiwa religius, berakhlak dan beraktif, kreatif mandiri. Empat, cerdik, pintar, pandai dan berakhlak mulia. Keempat, berakhlak dan religius sesuai dengan karakter lingkungan. Kelima, murid yang kreatif sesuai dengan bakatnya masing-masing. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah anak yang punya potensi dan kepintaran tersendiri. Generasi penerus bangsa. Murid adalah anak yang mempunyai kemampuan. Murid adalah generasi emas penerus bangsa Indonesia. Yang kelima, murid adalah manusia yang berbakat yang membutuhkan bimbingan dan arahan. Yang terakhir,
sekolah kita mengutamakan satu, pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Kedua, kedisiplinan. Ketiga, pembentukan karakter siswa yang Pancasila. Selanjutnya, disiplin dan kejujuran siswa serta kebersamaan. Kemudian kenyamanan, keamanan, kesenangan dalam belajar. Yang terakhir yaitu pendidikan anak didik berprestasi dalam bakatnya masing-masing. Artinya murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu perubahan. Kenyamanan dalam belajar mandiri salah satu kunci sukses pembelajaran. Ilmu pengetahuan itu sangat penting. Peraturan sekolah, toleransi dapat menciptakan kerukunan anak dari latar belakang yang berbeda dari berbagai kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi sekolah. Yang kedua, berikutnya berubah menjadi lebih maju dan lebih baik. Berikutnya melakukan dan menyelesaikan dari segala dan berbagai masalah yang ada. Kemudian berikutnya menuntut siswa menjadi siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Berikutnya selalu mengadakan perubahan yang meningkatkan prestasi siswa. Yang terakhir memberikan pembelajaran yang sesuai profil pelajar Pancasila kepada siswa. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peraturan yang disepakati bersama. Yang berikutnya, pendidikan adalah salah satu wadah untuk mencetak generasi Pancasila. Berikutnya, untuk menciptakan visi membutuhkan kolaborasi warga sekolah. Kita saling saling membutuhkan satu sama lain. Yang berikutnya, pendidikan itu penting buat masa depan anak didik kita. Yang terakhir, pentingnya kerjasama antar warga sekolah untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, tadi kita sudah mengisi 6 kalimat kompak. Kemudian dari 6 kalimat kompak itu, mari kita simpulkan bersama. Kira-kira kesimpulan dari 6 ini, dari 6 kalimat kompak itu seperti apa? Mari kita simpulkan bersama-sama menjadi sebuah satu kalimat untuk tujuan kita, impian kita pada murid kita. Monggo. Di sini ada kita membimbingkan murid tadi yang juga beramal kalimat. Kemudian ada religius ada mandiri, cerdik, pandai, pintar, kemudian kreatif. Kemudian percaya bahwa anak mempunyai potensi. Monggo Bapak Ibu bisa membuat kesimpulan dari sebuah kalimat dari kalimat ini. Memimpikan murid yang berkarakter, religius, mandiri, kemudian pandai, pandai dan kreatif. Kita percaya bahwa murid itu mempunyai potensi.
Di sekolah kita mengutamakan ada kedisiplinan, pembelajaran, kebersamaan, ada didik yang berprestasi, masuk pembelajaran deh, kenyamanan, keamanan, disiplin, keamanan, karakter. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter, pembelajaran yang berdiferensiasi, ada didik yang berprestasi, kemudian disiplin, nyaman, aman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan untuk perubahan, kenyamanan belajar menjadi kunci sukses. Ilmu pengetahuan itu sangat penting. Peraturan sekolah, toleransi, menciptakan kerukunan. Anak dari latar belakang yang berbeda-beda dan berbagai hal. Murid di sekolah kita sadar bahwa pendidikan itu perubahan. Pendidikan itu nyaman dalam belajar. Ilmu pengetahuan penting. Paham akan peraturan sekolah. Murid kita sadar akan toleransi itu dapat menciptakan kerukunan. Kita warga sekolah ini yakin untuk maju dan saling mewujudkan visi. Berarti ini masuk bisa berarti Bu ya. Perubahan menjadi lebih maju dan lebih baik. Melakukan visi dengan berbagai masalah, menyelesaikan masalah ini dengan masuk kolaborasi Bu ya. Jadi sini menentukan siswa menjadi siswa berkarakter pembelajaran, memberi pembelajaran yang sesuai, selalu mengadakan perubahan yang meningkatkan prestasi. Sudah? Ya, Pak Iman. Mencetak generasi yang religius, mandiri, kreatif, mencetak generasi yang religius, mandiri, kreatif, berkarakter, sesuai profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan untuk Pak Iman. Selanjutnya Bu Lisa, monggo. Oh, belum jadi Bu Sinta. Membentuk peserta didik yang religius, berkarakter, profil pelajar Pancasila, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman.
Ada dua tadi Bu ya, ada dua kalimat. Pertama, mencetak generasi yang religius, mandiri, kreatif, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membentuk peserta didik yang religius, berkarakter profil pelajar Pancasila, serta menciptakan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nah, kira-kira dari dua kalimat ini bagaimana Bapak Ibu? Apa akan ditambahi, digabungkan menjadi satu? Apa bisa dipilih salah satu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Digabungkan. Dikolaborasikan. Pribon kalimatnya mencetak generasi yang religius, mandiri, kreatif, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, serta menciptakan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Oke, monggo Bu Sari. Mencetak generasi yang religius, mandiri, kreatif, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi, oke Bapak, monggo Pak. Seperti yang dikatakan oleh kalau itu kan sifatnya angan-angan. Jadi belum terlaksana angan-angannya. Jadi angan-angan kita itu membentuk religius, tapi belum dilaksanakan angan-angan. Ya masuk religiusnya. Kemudian tidak nyaman. Nah itu angan-angan kita itu seperti itu. Jadi yang satu poin religius. Apa nanti tercapai 100%? Oh namanya angan-angan. Masuk visi. Betul yang dikatakan baru. Yang lain itu bentuk teknisnya itu misi. Terima kasih. Jadi untuk kalimatnya mencetak generasi yang religius, mandiri, kreatif, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, serta menciptakan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Ini akan dicantumkan di misi sekolah karena teknisnya. Jadi jangka pendeknya seperti itu nih. Nah ini visi sekolah kita. Mohon maaf, kemarin saya melihat di kantor sama di kurikulum ya, ini visi sekolah kita yang telah disepakati di tahun sebelumnya. Nah itu adalah terbentuknya generasi bangsa sebagai pembelajar sepanjang hayat yang religius, cerdas, dan berkarakter. Nah, apakah visi sekolah kita sama ini sudah selaras dengan cita-cita kita terkait dari 6 kalimat rumpang tadi yang sudah kita diskusikan? Kira-kira apakah sudah sesuai Bapak Ibu? Sudah sesuai. Sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Jadi visi sekolah kita tetap pakai yang tidak menyimpang. Insya Allah nanti tahun bisa kita ubah misinya, ubah karena menurut saya semua nilainya tinggi yang sangat berat ini. Seakan-akan ya itu aja, karena kita
tujuan sekolah. Kita mengajar, apakah sudah tercapai? Ditanyakan pada diri kita sendiri. Seperti itu. Apakah sudah tercapai dari religiusnya? Apakah sudah tercapai? Insya Allah kalau saya lihat dari beberapa prestasi yang religi, insya Allah sudah tercapai di religinya, walaupun tidak semua siswa. Itu kalau untuk yang cerdas, karena memang bakat dari anak-anak itu berbeda-beda, kita masih butuh peningkatan lagi. Untuk kecerdasan di situ, karakter anak-anak macam-macam. Kita memang untuk cerdas, kita lebih kita tingkatkan lagi. Masih kita pakai untuk karakter dan dari siswa berpancasila tadi ya, untuk tetap kembangkan lagi. Jadi kita pakai. Artinya nanti ada evaluasi terkait visi sekolah. Itu nanti kita lupa Pak Ustaz. Kita lupa. Saya setuju yang tadi sebenarnya yang kita buat sama tadi, lebih fokus ke sini. Yang ini juga mencetak generasi yang religius, mandiri, kreatif, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Selanjutnya nah, ini mari kita diskusikan lagi tanpa tanpa itu ya, tanpa telepon, langsung aja secara lisan. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan itu bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu? Sikap dan perilaku dari murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang sudah mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan tadi. Kira-kira sikap yang bagaimana? Monggo. Sikap yang bagaimana yang sudah mencerminkan visi yang telah kita rumuskan tadi? Dari segi religiusnya, visinya sudah masuk. Sekarang misinya, misi ini kan proses yang dilaksanakan anak ini apa sudah tercapai, sudah melakukan. Sementara ini dalam proses kayaknya masih belum sepanjang kita lakukan. Maksudnya sikapnya yang sudah yang kita harapkan ada kita lakukan, yang harus kita lakukan. sesuai visi tadi loh Pak, yang sudah kita dari religius, misalkan yang telah dirumuskan di sekolah. Yang sudah terlaksana dari yang sudah ada itu. Terkait cerdas, tadi berkarakter, visinya contohnya misalkan ramah kepada anak, sebagai guru kita sudah ramah kepada anak, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Kita melaksanakan 5S, kan sudah. Melaksanakan 5S. Selanjutnya, 3 apa lagi? Bapak Ibu, Bu Sani, Bu Sita, bisa yang sudah mencerminkan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan. Ada lagi mungkin dari orang tua, kemudian perubahan terhadap murid kita yang sudah berubah. Berapa ya dari sisi religiusnya? Tahu saya mulai masuk dengan sekarang itu pengalaman saya, karena sering isolasi. Nah, dalam jangka berapa tahun ini sudah mulai tidak, karena yang anak yang
harapannya sedikit itu sudah tidak. Kemudian yang kedua, orang tua dulu itu saya sudah tonton sendiri. Setelah pembelajaran itu mulai parah ternyata anak-anak nggak punya ijazah itu nggak bisa. Sekarang apa namanya foto ijazah. Itu ijazah itu. Ijazah ini nggak penting, yang dibutuhkan adalah SMA. Kata kau SD bisa atau bisa? Tapi perubahan pemikiran yang modern. Iya, perubahannya sebenarnya waktu Perubahan pemikiran. Apa bu kira-kira deh? Bisa monggo. Terbentuknya kerjasama yang baik, sudah terbentuknya kerjasama yang baik dari masyarakat, lembaga dan siswa. Dari masyarakat dan lingkungan sekolah. Ini tadi mungkin ternyata alhamdulillah visi sekolah kita yang sudah berjalan itu sudah menunjukkan sebuah perubahan ya, sudah berhasil dan menunjukkan perubahan. Selanjutnya Bapak Ibu ya, inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kegiatan mungkin, program-program mungkin, monggo bisa didiskusikan. Adakah inisiatif ide-ide Nisa, Bu Sinta, Bagus, monggo, Bu Endang. Memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler. Sudah? Oh, belum. Ekstrakurikuler, akademik dan non akademik. Memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler, akademik dan non akademik. Bisa. Pembiasaan kegiatan yang positif. Sudah? Lanjut. Masih adakah Bu Sari? Oh ada. Menjalin kerjasama dengan Warga sekolah dan masyarakat. dengan warga sekolah, menjalin kerjasama dengan warga sekolah, dengan warga, menjalin kolaborasi dengan warga sekolah dengan masyarakat. Tanpa masyarakat, karena kita membutuhkan masyarakat lingkungan. Sudah? Masih ada? Oke, merubah pandangan
berada di sekolah. Pak Bas, monggo, Rendang. Sudah tutup? Sudah tutup Bu Sari, Pak Irfan? Oke. Meningkatkan kualitas, meningkatkan kualitas wawasan guru, wawasan tentang keagamaan, meningkatkan masuk ke parenting sudah Pak. Oke, kolaborasinya sudah. Terima kasih. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kira-kira kegiatan yang seperti apa dan bagaimana? Kegiatan yang dapat dilakukan mungkin dari segi religi, mengadakan kegiatan PHBI, kegiatan PHBI, melaksanakan kegiatan PHBI, pembiasaan dilakukan dengan seperti kita kan dengan partisipan dan pasti dari orang tua. Pembiasaan istiwasa jaga aman. Untuk yang parenting mungkin kegiatannya parenting tadi konselingnya menjalin komunikasi yang baik antar warga sekolah dan wali murid. Menjalin komunikasi yang baik. Ekstrakurikuler tadi, monggo. Sudah. Monggo bisa banyak. Next ya, sudah ya. Lanjut. Sudah. Ada lagi kegiatannya kira-kira? Kalau sudah kita lanjut ke mengadakan kegiatan keagamaan. Seperti kita menapal itu melibatkan wali murid masyarakat kita. Saya itu karena kan 17 itu kita melibatkan masyarakat lingkungan sekitar juga perangkat desa. Salim, sudah. Bu Nisa, Bu Sinta, Ada tambahin Pak Irfan, sudah. Kenapa? Ya, ekstranya membangun pengembangan ekstrakurikuler. Membangun apa? Membangun ekstrakurikuler. Mengembangkan bakat minat siswa melalui ekstrakurikuler. Mengembangkan bakat minat siswa melalui ekstrakurikuler. Selanjutnya masuk sudah Bapak Ibu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Membuat program.
kegiatan di awal tahun pelajaran. Sudah? Menyusun langkah-langkah kegiatan. Mensosialisasikan kepada warga sekolah dan wali murid program-program yang sudah disusun. Program pada warga sekolah dan wali murid terkait program yang sudah disusun. Sambut, Bisita, melakukan refleksi di akhir kegiatan. Betul. Melaksanakan program. Itu kan kejadwalannya itu. Konsisten. Dan terakhir adalah refleksi. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, visi dan perubahan rasa diskusi pada saat hari ini telah selesai. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Oh, iya. Untuk yang terakhir, apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan karena bagaimana rencananya apakah dari setiap poin itu kita menentukan waktu yang sudah Seharusnya jadwal itu memang jadwal kegiatan itu ada. rencana waktu. Ya, Tapi di sini sudah tapi di situ melaksanakan itu. iya sudah dilakukan di awal rancangan ini dengan membuat program yang awal tahun nanti kita biasa membuat jadwal yang metodologi. Entah itu mulai dari penyusunan sampai kapan terrealisasinya. Dari programnya itu kan di dalam program itu kan ada mungkin di situ ada panitianya, ada jadwalnya, ada absennya, mungkin seperti itu. Sudah terwujud bisa. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu sebelum sambung ya. Alhamdulillah diskusi visi dan prakasa perubahan hari ini sudah selesai saya lakukan. Terima kasih banyak presentasi yang sangat luar biasa dan antusias dari Bapak Ibu semuanya. Kalau saya lihat ternyata guru penggerak, ternyata guru penggerak di SD Bakalan saat ini bukan cuma Bu Sinta sama Bu Nur, termasuk Bu Sari, Pak Basor, Pak Pak Ivan. termasuk juga Bu Endang di sini, kepala penggerak. Tapi sudah bisa menyampaikan pendapatnya itu sudah termasuk bergerak loh Pak. Tidak berada di zona nyaman saja, sudah bisa menyampaikan gagasannya terkait untuk kemajuan lembaga kita ke depannya seperti apa. Jadi untuk kegiatan presentasi perumusan visi dan diskusi prakarsa perubahan kita kali ini disepakati bersama bahwa untuk visi tahun depan kita akan melakukan evaluasi terhadap visi yang sudah ada.
menurut kesepakatan kita semua. Oke. Nah, memang baiknya Bapak Ibu dalam merumuskan visi itu harus kita evaluasi tiap tahunnya, mengingat karakter dan potensi peserta didik kita di setiap tahun ajaran baru itu mesti tidak sama, selalu berbeda. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan perumusan visi di tahun kemarin, apakah juga dilakukan secara diskusi seperti kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu? Tidak. Kemungkinan yang membuat hanya UMM saja atau operator. Karena sebagai tugas bersama-sama sebetulnya. Oke. Dibuat oleh operator karena sebagai tugas untuk secara administrasi. Bukan operator Oke. saja ya, baru-baru kasih kepala sekolah. Cuma guru tidak pribadian yang penting ganti gitu aja. Yang penting jadi, dan itu tuh kadang beberapa guru tidak paham visi Iya. itu apa ya. Iya. Sebentar saya dulu. Jadi kalau dirumuskan secara bersama-sama lebih enak, Bu. Dan juga kita tahu kemauan guru kita itu seperti apa ke depannya. Oke. Jadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nur itu merupakan simulasi singkat, Bapak Ibu, bagaimana merancang sebuah visi di lembaga kita, mulai dari merumuskan mengisi kalimat rumpang sampai kita melakukan prakarsa perubahan yang sudah jenengan sampaikan dalam kegiatan tadi. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian kegiatan diskusi prakarsa perubahan sekolah kita hari ini. Apabila ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf selaku PP dari Ibu Nur Hidayati Hasim. Untuk penutup, monggo Bapak Basori ditutup dengan kegiatan doa, waktu dan tempat dipersilakan. Bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.